dalam mata pelajaran prakarya. Seperti biasanya, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, sambut dulu salam dari Ibu. Salam SFD. Semangat, fraternitas, dan bina. Kembali lagi Ibu mengingatkan aku, walaupun ini sudah masuk ke pertemuan yang ketiga, jangan pernah bosan untuk tetap mengikuti dengan semangat. Kali ini kita akan masuk ke materi kita dengan topiknya adalah kerajinan dari bahan kayu dan bambu. Jadi bahan-bahan ini mudah kalian dapatkan di sekitar kalian. Bisa saja membuat karya yang beragam dengan kreativitasmu masing-masing. Jadi penasaran dengan materi kita? Tetap ikuti pelajaran Ibu. Semangat dan salam SFD. Baiklah anakku, langsung saja kita masuk ke pelajaran kita. Selamat datang di kelas prakarya, tetap bersama Ibu TG. Nah, kali ini kita akan mempelajari kerajinan dari bahan alam. Jadi, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kita kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami kerajinan dari berbagai bahan alam dan tetap melakukan hal-hal positif. Tidak bosan-bosannya Ibu menyuarakan bahwa kalian harus melakukan hal-hal positif. Kenapa anakku? Kalau kita mengerjakan hal positif, maka hasilnya pun positif ya. Yang kedua, siswa dapat memahami contoh dari kerajinan dengan bahan alam dengan menjalin komunikasi yang baik. Jadi misalnya kalau kita melihat hasil seni atau hasil karya, langsung kita ketahui oh ini dari bahan alam yang jenisnya seperti ini. Begitu kira-kira ya. Jadi tetap perhatikan supaya nanti pada akhirnya kalian bisa memahami apa yang Ibu terangkan. Oke, langsung saja anakku. Di pertemuan ini kita akan mempelajari kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Semua yang Ibu sebutkan tadi itu adalah bahan dari alam. Contohnya adalah gambar seperti ini. Nah, terutama ini untuk anak-anak gadis, anak-anak Ibu yang gadis ya, yang laki-laki biasanya tidak. Ini suka sekali dengan tas yang begini. Nah, ini bisa terbuat dari akar atau bisa juga terbuat dari rotan ya. Oke, jadi di yang bagian pertama kita akan membahas produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Nah, satu-satu kita pelajari. Yang pertama kita mau melihat dari kayu. Nah, kerajinan kayu atau woodcraft merupakan produk yang sudah lama ditekuni masyarakat Indonesia. Nah, kenapa Bu? Karena alasannya ini dipengaruhi dari ekosistem kita. Nah, Indonesia itu terkenal dengan ekosistem hutan hujan tropis. Artinya banyak sekali beraneka ragam kayu yang bertebaran di sekeliling kita. Nah, karena banyaknya kayu yang melimpah ruah di sekeliling kita, makanya kebanyakan karya seni kita itu bahan alamnya adalah kayu. Yang kedua anakku, setiap daerah memiliki motif kayu atau corak ukir kayu yang mempunyai nilai keindahan dan keunikan tersendiri. Betul nak? Nah, biasanya kalau misalnya corak ukir itu berhubungan dengan budayanya. Contohnya saja kalau kita di Tanah Karo biasanya ya. Nah, bentuk ukiran kita itu misalnya kayak pengeret gitu ya. Nah, jadi itu mencerminkan budaya kita, ada artinya. Nah, pohon itu banyak jenisnya anakku. Macam-macam kayu atau macam-macam pohon itu ada kayu jati, mahoni, pinus, sawo, nangka, dan kelapa. Beda kayunya tentu beda kualitasnya. Dari yang Ibu sebutkan itu, yang paling mahal itu mahoni, itu berbanding lurus dengan kualitasnya. Jadi kualitas yang paling bagus itu juga mahoni. Nah, kemudian diikuti dengan kayu jati dan seterusnya. Bisa ya? Oke. Di sini supaya lebih jelas, Ibu akan menampilkan dua gambar di mana gambar tersebut mewakili hasil karya dari bahan kayu. Yang pertama itu hiasan topeng dari kayu jati. Ini dia anakku ya, agak mirip dengan kalian. Sudah? Nah, walaupun itu kelihatannya seram-seram bagaimana, itu nilai artistiknya itu sangat tinggi. Bahkan harganya bisa mahal. Kalau kita sering jumpai kan topeng itu dari plastik. Nah, itu tidak sebagus dari yang kayu jati ini. Beratnya juga pasti berat ini ya. Udah pernah Ibu pakai? Pasti tidak ya, enggak usah kalian tanya. Oke, yang berikutnya anakku, ini ada kapal, miniatur kapal yang terbuat dari bahan kayu. Nah, itu adalah dua contoh bahan kerajinan yang berasal dari bahan alam, yaitu kayu. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut anakku. Yang kedua, tadi kayu. Yang sekarang adalah ranting kayu. Nah, inilah hebatnya si kayu ini anakku ya. Kayunya bisa, rantingnya bisa, akarnya bisa. Nah, maka jadilah kalian seperti kayu. Bagus. Semuanya berguna. Tanganmu berguna, matamu berguna, otaknya berguna, gitu kira-kira. Oke. Ranting kayu merupakan bagian pohon kayu yang bercabang. Kalau tidak bercabang itu kayunya nak ya.
dari ukuran kecil hingga besar. Teknik yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan dari ranting kayu adalah konstruksi atau constructing. Nah, jadi kalau kemarin di kelas 11 Ibu sudah mengajari bagaimana teknik-teknik kerajinan membuat suatu kerajinan ya. Oke, nah kita lihat. Ranting pohon dapat dijadikan kerajinan seperti tempat pensil dan bingkai foto. Di sini Ibu buat atau Ibu sertakan gambarnya. Ini ada gambar yang pertama, ini ada gambar yang kedua. Gambar yang pertama itu nakku, itu adalah contoh bingkai cermin dari ranting kayu. Cantik ya, jadi lebih kayak misalnya terkesan indah begitu. Yang kedua ini adalah contoh ranting yang berhasil dimanfaatkan menjadi meja dan kursi. Walaupun kalau kita lihat misalnya sebelum jadi dia karya ini nakku, bertebaran di sekeliling kita itu kayaknya tidak berguna. Tapi kalau sudah dibentuk oleh tangan-tangan yang berseni tinggi, maka dia jadi bagus. Oke. Nah, yang ketiga ada bambu. Nah, ketersediaan bambu tidak akan habis selama kita selalu menjaga dan melestarikannya. Itu betul. Kenapa? Karena bambu ini bisa juga ditanam dan masa panennya tidak selama dibandingkan dengan kayu. Kayu itu bisa puluhan tahun. Kalau kita menanam sekarang, itu puluhan tahun baru bisa digunakan. Kalau bambu tidak ya, lebih muda atau lebih singkat umur si bambu ini. Bambu yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah kerajinan adalah bambu yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Kenapa? Kalau dia terlalu muda nakku, dia agak rapuh ya. Kalau misalnya kita bentuk, kadang-kadang mau langsung patah. Kalau yang terlalu tua itu sudah terlalu keras. Nah, jadi strukturnya juga tidak bagus. Maka yang sedang-sedang saja. Segala sesuatu yang sedang-sedang saja itu biasanya lebih bagus ya. Oke. Nah, bambu merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur di wilayah tropis. Di mana tropis? Ya di sini. Sekali lagi nakku, di mana tropis? Bagus di sini ya. Karena kita berada di wilayah tropis. Oke, nah kita lanjut ke ini gambarnya dulu. Nah, gambar pertama itu adalah bonggol bambu yang dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan bingkai foto. Nah, di sini bambunya masih ukuran yang kecil. Kalau kita lihat bambu ada ukuran yang kecil, itu seperti bambu Cina, itu kecil ya. Kemudian ada bambu yang berukuran besar. Kalau orang Karo bilang buluh belin ya. Oke. Nah, ini gambar yang kedua nakku, itu adalah hiasan lampu yang diproduksi dari bahan bambu. Jadi sebetulnya lampunya sama saja, tapi kalau ditambah dengan hiasan bambunya itu lebih artistik. Biasanya ini banyak kita jumpai kalau ke kafe-kafe ya. Kalian kan rajin ke kafe ya. Kalau ibu nggak zamannya lagi nakku, ibu ke restoran ya. Oke. Nah, yang berikutnya nakku masuk kita yang keempat. Yang keempat itu dari bahan rotan. Oke. Rotan merupakan jenis tanaman pinang-pinangan yang hidup memanjat atau merambat dan tumbuh baik di alam tropis. Nah, karena kita berada di alam tropis, makanya karya seni juga banyak dari sini. Kenapa? Karena banyak bahan-bahan alam bertebaran di sekeliling kita. Tadi kayu iya, bambu iya, sekarang rotan juga iya nak. Jadi jangan kalian bayangkan rotan itu seperti pohon. Rotan itu menjalar dan ada yang berduri. Jadi kalau kita terkena rotan itu sakit ya, walaupun tidak berduri nak. Rotan itu aja dipukul sama kita itu sakit. Yang berikutnya nakku, bagian dari tanaman rotan yang paling banyak dimanfaatkan untuk membuat kerajinan adalah batangnya. Iya ya. Oke, mau kita lihat getah rotan dapat digunakan sebagai bahan baku pewarnaan pada industri keramik dan farmasi ya. Farmasi tahu ya nak, obat-obatan. Oke, sekarang kita mau melihat contoh dari si rotan ini. Ayo tunjukkan dirimu ya. Nah, ini enggak pun ibu sebut udah tahu ya. Ini pasti apa nakku? Meja. Iya, bagus. Pintar kalian semua ya. Nah, gambar ini adalah kursi yang terbuat dari bahan rotan, memiliki kesan ringan, unik, dan dinamis. Artinya mau kita lemparkan kemana-mana ini agak ringan dan itu tetap kokoh ya. Nah, karena terbuat dari rotan. Yang berikutnya nakku ini, ya imut ini ya. Oke, ini sebuah tas yang diproduksi dari anyaman rotan. Nah, tasnya walaupun simple tapi itu ketahuan. Oh, berarti ini adalah hasil karya yang dibuat oleh tangan. Biasanya yang dibuat oleh tangan itu lebih mahal dibandingkan dibuat oleh mesin, ya.
Oke, nah jadi kita lanjut. Yang berikutnya adalah tempurung kelapa. Jangan terbalik, bukan kepala ya. Tempurung kelapa. Buah kelapa yang telah diambil dagingnya akan menyisakan sebuah tempurung dan serabut yang dapat dijadikan sebuah kerajinan. Nah, sebetulnya ini tidak pun ibu terangkan sudah bisa, tapi biar banyak aja yang kalian catat anakku ya. Oke, tempurung kelapa berpotensi menjadi aneka kerajinan tangan yang bernilai seni. Nah, sekarang kita lihat. Semalam ada ibu suka ini. Nah, ini nakku. Cantik ya. Apa itu bu? Itu adalah tempurung kelapa yang disusun menjadi sebuah lampu hias. Oh, cantik kali ya. Nah, jadi nanti kalau sekolah kalian harus kalian buat ini. Biar banyak di rumah ibu ya. Iya kan, biar cepat. Sudah? Yang kedua nakku, ini lagi. Apa itu? Kita lihat. Tempurung kelapa dijadikan sebuah peralatan minum yang unik dan terlihat alami. Jadi kalau kita melihat sepintas kayaknya nakku, rasa air putih yang dituang ke situ berbeda rasanya dengan minum dari gelas biasa ya. Rasa-rasanya walaupun sebetulnya sama aja, hanya kalau kita lihat begitu gelasnya kita jadi semangat minum gitu kira-kira. Oke, itu adalah dari tempurung kelapa. Sekarang kita lanjut. Kita mau melihat karakteristik bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan produk kerajinan yang memiliki fungsi hias. Walaupun nanti pada pertemuan ini tidak semuanya ibu terangkan ya. Nah, tadi yang pertama kita mau melihat bahannya, sekarang karakteristiknya. Kalau kayu itu gimana sih bu? Nah, kalau kayu untuk mengolah kayu menjadi barang kerajinan, biasanya teknik yang digunakan adalah memahat atau apa? Carving. Nah, entah pasar membacanya, entah enggak, kalian yang menilai itu. Yang berikutnya, teknik carving adalah teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan melalui proses pengambilan bagian-bagian dari bahan yang tidak diperlukan pada material yang dipahat. Itu kalau kayu dipahat ya. Oke, bukan dibakar, habis nakku. Sudah? Dalam memahat diperlukan desain bentuk yang telah dirancang sebelumnya. Jadi sebelum dipahat udah ada di bayangan kita. Oh, ini akan dibentuk jadi seperti ini. Jangan asal pahat-pahat aja, habis kayunya nggak terbentuk ya kan? Nah, jadi harus penuh perencanaan. Itu kayu. Sekarang kita lihat. Nah, beginilah caranya. Ini awalnya kayu itu nakku. Beberapa kayu yang sudah dibelah untuk industri mebel. Nah, jadi setelah dibelah diapai kira-kira? Nah, itu perajin yang memanfaatkan kayu limbah mebel untuk dijadikan kerajinan hiasan ukiran. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Apa yang akan terjadi? Limbah kayu yang diolah menjadi sebuah miniatur kereta api. Nah, itu tadi limbahnya loh. Kayunya asli itu masih disimpan, sedangkan limbahnya ini dibuat jadi miniatur kereta api. Iya. Nah, ini ada lagi nih, apa itu bu? Nah, kayu sisa limbah yang diproduksi menjadi tempat telepon genggam dengan bentuk biola. Nah, tinggal dimasukkan cekelong gitu. Kayak mana suaranya nakku? Diulangi yuk. Apa tadi? Cekelong, bagus. Oke. Nah, sekarang masuk kita yang berikutnya, 2 bambu. Nah, kalau bambu itu, kerajinan anyaman bambu banyak dijadikan untuk digunakan tikar, dinding rumah tradisional, dan lainnya. Produk seni kerajinan anyaman bambu dapat diolah dengan peralatan yang masih sederhana, menggunakan gergaji dan catut bersungut bundar. Sudah? Nah, bambu yang dipilih yaitu bambu yang sudah matang dengan ruas yang panjang. Ini keranjang masuk di sini atau keranjang aku. Kalau mau jual jeruk, tomat itu kan keranjang dari bambu juga. Itu dianyam ya. Hanya perlu kaos tangan. Cek. Nah, kelihatannya mudah tapi aplikasinya susah. Oke, sekarang kita lihat. Beginilah caranya. Nah, ini adalah kawan-kawan kalian yang pada masa pandemi sesudah belajar itu laptop nakku, baru dia mengerjakan tugas prakaryanya. Itu karangan ibu ya, kalau percaya terserah. Pengrajin yang sedang membelah bambu menjadi belahan-belahan yang lebih kecil dan menghaluskan. Oke. Kemudian kita lihat perajin yang sedang menganyam kerajinan berbahan dasar bambu. Ini jadi keranjang juga tapi keranjang kecil ya, keranjang ke pasar. Oke, nah sekarang kita lihat ketiga, rotan. Nah, tahap pengolahan rotan dimulai dengan penggorengan,
penggosokan atau pencucian, pengeringan, pengupasan atau pemolesan atau pemutihan, pengasapan, pelurusan atau pembengkokan dan pengawetan. Panjang kali lebar sehingga luas tahapnya anakku ya. Nah, itulah kalau rotan. Nah, jadi sekarang kita lihat dalam membuat struktur kerajinan rotan, teknik yang dilakukan adalah melengkungkan rotan dengan bantuan panas. Itu makanya harus digoreng, dipanaskan, diasapi gitu. Sudah? Nah, inilah contohnya. Seperti biasa anakku, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, mari silahkan refleksikan lagi dirimu, apa kira-kira nilai ke SFDN mana yang bisa kalian hidupi dari materi kita yang berlangsung pada hari ini. Dan silahkan nanti dikirim melalui kolom komentar ketika kalian mengirim tugas sama Ibu. Oke, tetap semangat dan salam SFD. Jadi kalau tempurung kelapa bagaimana ceritanya Bu? Lihat sini ya. Pengolahan kerajinan dari tempurung kelapa dimulai dengan buah kelapa yang dikupas, sudah pasti nak ya. Terlebih dahulu dengan cara memisahkan antara sabuk kelapa dan tempurungnya. Jadi dibelah dulu kelapanya, diambil sabuknya sehingga tinggal tempurungnya. Setelah tempurungnya tinggal, baru pengolahan tersebut dapat dilakukan dengan cara manual menggunakan parang. Iya, parang. Kemudian digosok dia supaya permukaannya jadi halus. Sudah? Nah, untuk lebih memudahkan dalam pengerjaannya, gunakan kaca untuk membersihkannya. Oke, itu adalah tempurung kelapa. Nah, jadi kita sudah mempelajari bahannya, kita sudah mempelajari tekniknya untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya, mungkin kita akan mempelajari bagaimana cara pengemasannya. Jadi Ibu harap silahkan tetap fokus. Dan jangan lupa pindahkan catatannya ke buku catatanmu, kerjakan tugasnya tepat waktu dan kirimkan tepat waktu juga. Dan seperti biasanya juga jangan lupa tetap berefleksi kira-kira dari pelajaran kita kali ini nilai-nilai ke SFDN mana yang bisa kamu hidupi. Tetap semangat dan salam SFDN.